yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Ini malam yang kudus. Kita berjumpa dalam ibadah malam kudus. Disebut malam kudus karena pada malam ketika Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi manusia, bagi seluruh dunia. Malam ini, pada malam kudus ketika Bapak Ibu Saudara anak-anak membawa hidup berjumpa dengan Tuhan, Tuhan juga di malam ini mau menyatakan kemuliaannya yang kudus bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemuliaannya yang membawa damai sejahtera untuk kita. Kemuliaannya karena penggenapan janji-janjinya menjadi nyata bagi manusia. Kemuliaannya yaitu damai sejahtera untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada ibadah malam kudus ini, tema kita dari Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, temanya adalah janji yang selalu digenapi, percaya sudah mendapatkan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah berjanji untuk orang lain atau pernah menerima janji dari seseorang, tapi kita juga pernah dikecewakan, disakiti karena janji yang tidak ditepati. Janji manusia memang seperti itu, bisa mengecewakan, bisa menyakitkan, tetapi tidak dengan janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Janjinya digenapi di dalam Kristus Yesus untuk kita. Dalam bagian bacaan firman Tuhan, baik dari Mika yang menjadi nubuat tentang kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem, kota yang kecil ini, tetapi juga melalui surat Petrus untuk jemaat-jemaat Kristen di perantauan, bahwa pengharapan akan dinyatakan karena di dalam Kristus yang sudah mati itu kita beroleh warisan kekal di sorga yang tersedia bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Bethlehem itu satu kota kecil saja, tidak dipandang sama sekali di masa itu. Tetapi dari Bethlehem Allah membuat perkara yang besar bagi seluruh dunia. Dan bukan hanya sekedar Allah berjanji, lewat kelahiran Kristus, perkara itu benar-benar terjadi di dalam sejarah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji pengharapan yang disampaikan oleh Mika menjadi sebuah pengharapan dan sukacita bahwa yang terkecil sekalipun akan mendapat kasih dan perhatian Allah. Jadi tidak ada yang tidak dikasih itu. Tidak ada yang tidak mendapat perhatian Tuhan. Ini sebuah berita pengharapan untuk umat Israel ketika di masa Mika ada kejatuhan Samaria, juga kejatuhan Yerusalem, baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda sama-sama hancur. Tapi ternyata dari Bethlehem, kota yang kecil itu, kepingan yang hancur itu dipulihkan kembali. Dari Bethlehem yang kecil itu ada damai sejahtera, ada pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri bagi umatnya. Hari ini, malam ini, ketika kita ada pada ibadah malam kudus,
Kita hanya ingat Tuhan pada momen-momen seperti ini. Dalam hal-hal kecil di dalam hidupku, karena semua hal diperhitungkan oleh Allah dalam hidup kita sebagai manusia. Kita bisa saja di malam kudus ini bersyukur, bersuka cita karena dapat merayakan Natal, dapat berjumpa dengan sanak saudara keluarga dari tempat yang jauh. Tapi bisa jadi ada juga di antara kita yang justru ada di malam kudus dengan hati yang sesak, dengan hati yang sedih karena kehilangan orang-orang yang terkasih, karena tidak dapat berjumpa semua keluarga secara lengkap. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, kalau dalam lagu yang lagi populer di antara orang Kristen, lagu Natal kali ini berat. Apapun yang menjadi situasi kita yang berat, ada pengenapan janji Tuhan, ya dan amin. Apapun yang menjadi kesulitan hidup kita, pengharapan dapat kita peroleh dengan teguh di dalam Kristus. Di Bethlehem, rumah roti itu, Yesus sudah lahir, dan Bethlehem telah menjadi berkat besar. Karena itu mari jadikan hidup kita seperti Bethlehem, tempat Yesus lahir. Siapapun kita, kecil besar, orang kecil orang besar, buka hati supaya hidup kita, rumah kita, keluarga kita menjadi Bethlehem di mana Kristus lahir dan kita menjadi berkat besar. Ingat Bapak Ibu, kita merayakan Natal dalam pilihan-pilihan yang kita sendiri tentukan. Mau merayakan Natal dalam kekudusan hidup, atau mau merayakan Natal dengan pesta pora kemabukan kesenangan dunia ini, kita yang pilih. Mana yang kita pilih? Itu menunjukkan kita mau menjadi Bethlehem dalam hubungan dengan Allah atau tidak. Di Bethlehem itu Kristus sudah lahir, bukan saja lahir lalu selesai, Ia lahir lalu mati. Allah yang menderita, karena itu mari punya hati yang kudus, yang juga rela terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan. Belajar untuk menjadi kecil, mengecilkan ego, merendahkan hati, dan bawa hidup selalu untuk Tuhan. Jangan tepuk dada, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling hebat ketika masih kuat. Lalu, oh ya, nanti 24 malam Desember baru datang. Nanti 31 Desember baru ingat harus bawa hidup untuk Tuhan. Setiap saat, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil di hidup kita, bawalah untuk Tuhan yang mengasihi kita, yang memulihkan kita dari setiap kesulitan, bahkan kehancuran hidup sekalipun Ia sanggup pulihkan dan menjadikan kita Bethlehem yang bersinar di tengah dunia. Dan kita yang setia dalam hal-hal kecil, yang selalu dengan setia bawa hidup untuk Tuhan, kita akan mendapat warisan dari sorga yang dijanjikannya itu bagi setiap orang yang percaya. Di malam yang kudus ini Bapak Ibu Saudara, jadikan hidup juga kudus dengan berkomitmen meninggalkan semua cara hidup yang lama yang bertentangan dengan kehendak. Bawa keluarga-keluarga di malam kudus sebentar untuk beribadah bersama. Halo bapak-bapak yang adalah imam dalam keluarga. Bapak-bapak ingat, bawa keluarga sebentar untuk bisa ada sama-sama dalam ibadah malam kudus di keluarga. Mama-mama kasih ingat bapak-bapak, sebab mama-mama itu tiang doa dalam keluarga. Anak-anak muda, anak-anak kecil, berjaga-jaga jangan tertidur sebelum beribadah bersama dalam keluarga di malam kudus, sebab anak-anak adalah tunas masa depan harapan gereja, bangsa dan negara. Dan Tuhan akan menggenapi janji-janji
janjinya bagi setiap pribadi kita, bagi setiap keluarga kita, bagi masa depan anak-anak kita. Seperti yang sudah Tuhan lakukan di Bethlehem, Tuhan juga mau melakukannya. Kemuliaan akan dinyatakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat akan alami kemuliaan di Malam Kudus di Bethlehem, kemuliaan di Malam Kudus dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.